Halo semua, balik lagi sama gue Owen di FPL 62. Kali ini gue bakal membahas mengenai susunan pemain terbaik kita di Euro 2020 Fantasy Football untuk matchday kedua, terutama buat kita semua yang bakal menggunakan chips limitless. Jadi jangan kemana-mana, nonton terus video sampai habis, dan buat yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dulu karena gue bakal terus membahas mengenai tips-tips untuk Euro 2020. Oke, tapi sebelumnya gue mau kasih tahu mengenai satu game fantasy yang gak kalah seru, yaitu MPL Fantasy. Sama seperti game fantasy lainnya, di MPL Fantasy ini lu juga ditantang untuk menggunakan analisa dan strategi lu dalam menyusun tim sepak bola lu. Nah, kalian sendiri langsung bisa download MPL Fantasy di browser kalian, ketik aja id.mpl.live/fantasy di browser HP kalian dan kalian bisa langsung mainin MPL Fantasy. Menurut gue sendiri ada 3 alasan kenapa lu harus banget main MPL Fantasy. Yang pertama, MPL Fantasy ini lu bisa mainin game fantasy dari berbagai liga di dunia, jadi nggak cuma liga-liga besar, tapi liga-liga bahkan liga di Asia, termasuk nanti Euro 2020 sekarang ini lu bisa mainin juga di MPL Fantasy. Dan yang kedua, hadiah MPL Fantasy ini bisa langsung lu claim setelah pertandingan itu selesai, jadi nggak perlu nunggu 1 season buat dapetin hadiah, tapi setelah pertandingan itu selesai lu langsung bisa ngambil hadiah lu. Akhir pastinya nonton bola juga bakal jadi lebih seru karena lu berasa ikutan main di game tersebut dan juga lu bisa ngumpulin poin-poin MPL Fantasy. Nah, gak cuma di situ aja, hadiah MPL Fantasy ini berupa berlian kemenangan yang bisa lu tarik menjadi saldo GoPay atau saldo link aja. Dimana sekarang satu berlian kemenangan ini senilai 200 saldo GoPay atau saldo link aja yang langsung bisa lu tarik dan bisa lu pakai buat beli kuota, beli data, beli jersey bola, bahkan ya terserah lu mau beli apa aja ya. Jadi lagi-lagi gue kasih tahu kalau MPL Fantasy ini berhadiah berlian kemenangan yang bisa lu tarik menjadi saldo GoPay atau saldo link aja. Dan juga dengan udah mulainya Euro 2020, pastinya banyak banget match-match seru yang bisa lu ikutin di MPL Fantasy. Terutama kayak di tanggal 19 Juni nanti bakal ada pertandingan antara Portugal melawan Jerman yang pastinya seru banget. Ini super big match ya, Portugal lawan Jerman. Jadi lo langsung bisa ikutin pertandingan ini di MPL Fantasy dan menyusun tim impian lo. Nah, gue sendiri pastinya bakal main juga, terutama di match ini Portugal melawan Jerman. Jadi ayo main bareng gue, kita ikutan seru-seruan bareng. Langsung aja ke browser kalian, ketik id.mpl.live/fantasy buat download MPL Fantasy itu sendiri dan kalian bisa langsung nyusun tim impian kalian. Dan buat kalian yang mau 20 brilian bonus, kalian bisa masukin kode referral gue yang udah gue tulis di description box di bawah buat dapetin 20 brilian bonus. Jadi langsung aja, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung bahas mengenai Euro 2020 Fantasy Football, terutama buat matchday kedua. Oke, matchday kedua sendiri pastinya bakal dimulai di 16 Juni nanti. Tapi sebelum itu gue mau review dulu tim gue sampai sejauh ini di matchday pertama. Video ini gue rekam tanggal 14 Juni, ya siang lah ya, sebelum pertandingan mulai. Jadi masih banyak pertandingan yang belum mulai sebenarnya. Kayak terutama gue punya pemain Spanyol dan Portugal di sini yang belum main. Jadi sejauh ini poin gue sampai sekarang adalah 62. Dengan ya, kenapa gue di sini taruh panah merah karena gue sendiri sempet ya sebelum pertandingan kemarin itu, sebelum Belanda main dan Austria main, posisi gue sempet di 3000-an. Tapi karena Taufik nyetak, Alaba assist, kemudian gue nggak punya Wijnaldum, gue nggak punya Dumfries, jadi gue turun jauh di sini nih. Jadi gue tulis di sini gue red arrow. Gue sekarang di 26.000 dengan 3 pemain gue yang akan main lagi. Oke, jadi sejauh ini mungkin lu agak bingung dengan tim yang sebelumnya terakhir gue post di YouTube karena bisa dibilang gue agak berubah lagi. Jadi kalau kalian mau pastinya ngikutin tim final gue, langsung aja cek Twitter gue di FPL62_. Di situ gue pastinya terus update mengenai tim gue, dan kalau kalian followers Twitter gue pastinya kalian udah lihat tim ini sebelum deadline ya. Jadi di sini sendiri sebenarnya ini bukan promosi awal gue karena gue udah sub Eriksen, gue sub Windel, dan gue juga udah sub si Denayer ya. Jadi ini udah bukan formasi awal gue lagi, ini udah formasi terakhir final gue yang akan bermain di matchday pertama ini. Jadi kemarin ini awalnya gue kaptenin si Insigne, tapi dengan dia bisa dibilang belum dapet 2 digit ya, kemarin cuma 8 poin ini, dan totalnya jadi 16 poin kaptennya. Jadi gue rasa gue masih kurang puas kemarin, jadi gue mikir gue bakal ganti ke Lukaku, dan gue twist akhirnya ke Lukaku, gue gak stick ya ke Insigne. Jadi gue ke Lukaku, dan Lukaku berhasil mencetak 2 gol untungnya, dan gue stick sama Lukaku tanpa gue ganti lagi ke Depay. Jadi mungkin sampai akhir video ini tayang gue akan stick sama Lukaku karena gue sendiri gak punya Ronaldo dan lain-lain ya. Jadi gue punya Jota doang yang gue rasa juga bukan sebuah bisa dibilang keuntungan yang lumayan besar gitu punya Jota. Tapi ya jadi akhirnya gue stick sama Lukaku aja. Gue happy banget dengan gamble gue yang gue lepas si Insigne ke Lukaku, dan gue
twist lagi ke Depay. Jadi overall gue bakal stick sama Lukaku dengan 20 poinnya. Kemudian ada Depay yang gue sendiri Belanda gue nggak nonton, ini satu-satunya pertandingan yang mungkin gue nggak nonton ya. Kemudian gue pagi-pagi gue ngeliat skor bahwa ternyata pemain gue Belanda semua blank ya, termasuk Depay sama Wijndal, dan yang perform itu Wijnaldum, Dumfries sama satu strikernya lagi. Jadi Depay blank, dan kemudian gue kemarin itu mainin dua dulu di depan kalau nggak salah, dan gue sekarang gue udah sub Moreno bakal masuk. Gue juga nggak yakin sebenarnya Moreno ini bakal starting ya, karena kita tahu kan Morata yang selalu Luis Enrique percaya di Spanyol. Jadi ya kita bakal lihat aja nanti kayak gimana. Kemudian juga ada Ferran Torres yang udah gue ganti dengan Eriksen, dan sebelumnya gue juga pastinya mau mengucapkan cepat sembuh buat Christian Eriksen. Kita semua harusnya waktu Eriksen ya mungkin sampai sekarang ya kita bersyukur dia udah bisa sembuh lagi, udah bisa walaupun mungkin gak akan sembuh total, cuma sekarang dia setidaknya udah sadar dan udah bisa berbicara dan ngomong ya. Gua rasa dengan adanya kejadian itu harusnya di saat itu kita nggak perlu mikirin poin ya fantasi kita ya, bisa dibilang kita nggak usah mikirin lain-lain, kita harus mikirin full sama Eriksen. Jadi gue sendiri ya dan gue rasa kita nggak bisa komplain ya, dan nggak boleh komplain menurut gue dengan hal itu terjadi. Dan dia di fantasy dia sendiri hanya dapat 1 poin, dan fantasy wise ya gue dengan main fantasy pastinya gue juga mau dapetin yang poin maksimal. Jadi gue sub Eriksen, gue masukin Ferran Torres dan juga Diogo Jota yang bakal bermain ya. Kemudian Insigne sendiri dari Italia, kemarin Italia menurut gue bermain lumayan bagus. Walaupun di babak pertama harusnya dia udah bisa mencetak gol, cuma banyak banget peluang yang ya bisa dibilang mentok ya. Jadi akhirnya di babak kedua dia bisa tancap gas, akhirnya Insigne berhasil cetak gol terakhir. Kemudian Berardi juga, ada Spinazzola juga yang assist ya kalau nggak salah. Jadi menurut gue Italia ini performa cukup oke di Euro 2020 kali ini, dan gue cukup happy punya 3 pemain yang perform semua. Kemudian di posisi back gue sendiri ada 2 pemain Denmark yang blank. Denmark ini ada si Kie sama Miley ini dua-duanya blank karena Finland menang 1-0 ya, tanpa ya bisa dibilang di luar dugaan, karena kita tahu walaupun kalau lihat secara statistik juga ball position, shot on target, total shot itu semua Denmark yang megang. Dan babak pertama ini menurut gue Denmark juga bermain bagus, tapi sayangnya nggak berhasil menemukan gol di situ. Dan akhirnya babak kedua ya mungkin ada perubahan emosi dengan perubahan ya konsentrasi juga ya, ada dua tim ini permainan juga agak sedikit menurun. Jadi di luar dugaan Denmark ini ya walaupun harusnya gue masih seneng ya dengan, maksudnya dia bermain gak jelek gitu sebenarnya ya, tapi ya blank di sini kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan gue memutuskan untuk nggak sub mereka karena gue sub pemain gue yang lebih parah, yaitu 2 defender budget yang kita tahu ada Wijndal sama Denayer yang gak main, bahkan Denayer dan Wijndal juga yang main di babak kedua tapi langsung kebobolan 2 gol. Jadi gue rasa gue bakal keep dia aja dengan 2 poin karena masih punya poin daripada 0 kan ya. Gue masukin Ferran Torres, Diogo Jota sama Mourinho gue yang awalnya di sub, oke. Kemudian untuk kiper sendiri gue kemarin awalnya gue stick sama Hradeki karena Hradeki sendiri kan main duluan ya. Gue in case dia blank gue masih punya Bachmann, tapi Hradeki kemarin clean sheet dan penalty save, menurut gue ini yang lumayan menyelamatkan tim gue juga sih, dengan walaupun ini agak template ya si Hradeki ini, jadi harusnya gak buat gue banyak nambah rank, tapi sejauh ini overall 62 poin dengan 3 main lagi bukan sesuatu yang sangat bagus. Ya bisa dibilang oke ya. Jadi gue rasa gue bakal ya gue cukup happy dengan tim gue sejauh ini, dan gue berharap aja Moreno dan juga Jota mungkin bisa dibilang sebagai diferensial ya daripada Ferran Torres itu sendiri bisa perform, oke. Nextnya gue langsung bahas aja mengenai matchday kedua Euro 2020 yang akan segera dimulai. Oke, jadi di sini udah ada matchday kedua untuk Euro 2020. Di sini udah ada beberapa pertandingan yang gue box pink bisa dibilang ya. Ini menurut gue adalah pertandingan-pertandingan yang secara fantasy kita pemain manajer fantasy harusnya bisa target beberapa fixture ini. Kayak misalnya pertama ada Italia melawan Swiss. Menurut gue Italia sendiri bermain cukup bagus. Swiss yang juga kalau dilihat permainannya juga waktu lawan Wales ini bisa dibilang gak terlalu ya oke banget ya, selain ya pastinya Shaqiri sama Xhaka ya. Cuma gue rasa selain itu di atas kertas dengan pertandingan kemarin harusnya Italia ini bisa menang lagi dia sama Swiss, bahkan mendapat clean sheet menurut gue. Kemudian yang kedua ada Ukraine melawan North Macedonia. North Macedonia sendiri gue kemarin nonton pertandingannya melawan Austria. Mereka bermain cukup terbuka dengan berhasil mencetak 1 gol, dan kelihatan bahwa
dengan bermain terbuka ini mereka ya kebobolan 3 gol ya akhirnya sama Austria. Jadi gua rasa North Macedonia ini kalau bermain terbuka terus bisa jadi peluang buat Ukraina, apalagi dengan Ukraine yang kemarin bisa nyetak 2 gol lawan Belanda. Gua rasa cukup impresif itu. Ukraine sendiri gua rasa harusnya juga bisa menang waktu lawan North Macedonia kalau bermainnya cukup terbuka, dan harusnya Ukraine bisa mencetak beberapa gol. Kemudian match berikutnya ada Kroasia melawan Ceko. Kroasia sendiri kemarin kalah 1-0 melawan Inggris. Yang gue nonton, Kroasia sendiri bermain sebenarnya cukup, ya bisa dibilang menguasai bola, menguasai pertandingan, cuma nggak berhasil mencetak gol karena pertahanan Inggris yang gue bilang juga lumayan solid. Dan gue lihat Kroasia juga nggak punya kreativitas yang luar biasa juga untuk menembus pertahanan Inggris. Tapi harusnya di atas kertas Kroasia juga bermain lumayan bagus, nggak jelek. Dan gue belum nonton Ceko sih sebenarnya sejauh ini karena belum mulai. Tapi harusnya pemain-pemain Kroasia juga kita bisa targetin untuk matchday kedua nantinya. Kemudian yang keempat ada Inggris melawan Skotlandia. Skotlandia sendiri juga sejauh ini belum bermain, tapi Inggris sendiri gue udah melihat ya mereka solid banget dan ya cukup efektif ya dalam serangan-serangan. Banyak banget serangan yang bisa dibilang lumayan berbahaya. Jadi gue rasa walaupun bermainnya gak bagus-bagus amat ya bisa dibilang Inggris, cuma harusnya melawan Scotland dia juga bisa menang lagi dengan modal yang bisa dibilang percaya diri. Dengan menang lawan Kroasia kemarin, harusnya pemainnya juga punya motivasi lagi buat mengalahkan Skotlandia. Kemudian terakhir ada French melawan Hungaria, dan Hungaria sendiri gue belum lihat pertandingannya, termasuk French-nya juga atau Prancis ini. Dua-duanya belum main sejauh ini, jadi ini bisa dibilang pertandingan yang di atas kertas harusnya Prancis ini bisa ditargetin, Prancis melawan Hungaria. Tapi ya siapa yang tahu gitu, Hungaria bakal jadi ya bisa dibilang underdog di situ, kuda hitam, kita nggak tahu. Tapi kita harus tonton juga pastinya pertandingan Hungaria nanti dan Prancis ini sendiri. Tapi sejauh ini pastinya gue bakal targetin Prancis yang melawan Hungaria. Oke, setelah melihat beberapa pertandingan tadi, gue pastinya sudah menarik kesimpulan bahwa ada beberapa pemain yang harus gue masukin di tim gue saat ini. Tapi sebelumnya gue mau kasih tahu lagi, gue bahkan dari sebelum mulai Euro ini ya, gue udah berpikir bahwa matchday kedua gue rasa bakal jadi matchday yang tepat untuk kita melakukan limitless. Dan gue rasa banyak juga yang pakai chip pastinya. Limitless atau wildcard fungsinya sama menurut gue, merubah tim gitu kan ya. Walaupun limitless pastinya bakal kita tahu nggak ada budget gitu, kita bisa pakai pemain siapa aja gitu. Tapi sejauh ini gue bakal tetap stick sama plan gue bahwa gue bakal pakai limitless di game week kedua atau matchday kedua, dan gue simpen wildcard gue kalau bisa gue pakai di ke-8 besar gitu ya. Jadi dengan gue pakai limitless, gue bisa ngerombak hampir semua tim gue dengan tanpa budget restriction ya, dengan tanpa harus mikirin uang kita itu. Tapi pastinya ini bukan cara yang paling benar. Banyak juga yang bilang matchday ketiga merupakan game week yang tepat untuk kita limitless karena banyak rotasi, dan itu menurut gue juga masuk akal argumen itu. Jadi gue rasa sejauh ini kita tetap harus mempertimbangkan banyak opsi gitu ya. Kita nggak bisa nutup mata kita sama opsi-opsi lain, tapi kita harus pertimbangkan juga opsi-opsi bahwa misalnya ada limitless di game week ketiga, atau kita pakai wildcard di game week kedua dan limitless di game week ketiga, kita pakai semua chip kita di group stage, itu menurut gue bisa juga. Tapi sejauh ini gue bakal pakai plan gue yaitu limitless di game week kedua. Nah di sini udah ada beberapa pemain sesuai dengan fixture tadi yang bagus menurut gue. Gue akan ambil pemain-pemain dari negara tersebut. Kayak di sini ada tetap beberapa pemain yang gue stick, kayak Lukaku. Menurut gue sangat efektif kemarin waktu Belgia main, dia dapat bola, dia bisa langsung ya bisa dibilang 1-2 sentuhan, sprint dikit, bisa nyetak gol. Lukaku menurut gue sangat bagus, efisien, gue bakal tetap keep dia. Kemudian ada Insigne yang juga menurut gue banyak banget megang bola untuk Italia ya, daripada si Immobile sendiri yang bisa dibilang di tengah gitu, walaupun kadang turun juga. Tapi Insigne sendiri menurut gue pemain yang sangat lincah dengan postur yang agak kecil. Kita tahu dia banyak banget megang bola, harusnya Insigne juga bisa kita manfaatkan lagi. Dan yang terakhir ada Spinazzola. Jadi gue rasa Spinazzola sendiri kemarin kita lihat ya, dia sebagai back kiri juga sangat maju, membantu serangan beberapa kali sampai menciptakan assist menurut gue. Dan gak cedera gitu kan, yang cedera Florenzi, jadi harusnya Spinazzola juga bisa gue manfaatin lagi. Jadi itu adalah 3 pemain yang gue stick. Sisanya gue ada pemain-pemain baru, yaitu misalnya di depan gue bakal punya Mbappe, karena ya sejauh ini walaupun gue belum nonton Prancis main seperti apa ya, tapi melihat pertandingan-pertandingan sebelumnya, friendly atau kualifikasi Euro dan juga Nations League gitu, menurut gue harus punya 3 pemain Prancis gitu dengan dia sebagai kandidat juara. Gue punya Mbappe di sini, Hernandez,
dan juga Griezmann di cadangan gue. Dan ini sekali lagi belum gue atur formasinya, tapi lu harus lihat pemainnya aja dan jangan lihat kaptennya karena masih Insigne, karena di game pertama gue kaptenin dia. Tapi sejauh ini gue punya 3 pemain Prancis karena walaupun belum main tapi gue masih percaya sama Prancis. Jadi gue punya 3 pemainnya, 2 untuk striker dan 1 back Hernandez yang menurut gue sering banget untuk overlap ke depan juga, membantu serangan dari Prancis sendiri dan juga bahkan timnya ya. Jadi itu pemain Prancis gue ada 3, dan juga di tengah gue ada Sterling di sini yang mencetak gol kemarin. Menurut gue Harry Kane, kenapa gue nggak punya dia? Alasan gue nggak punya Harry Kane sendiri adalah menurut gue Harry Kane ini bermain cukup ke bawah kemarin, dan Sterling yang bisa dibilang lebih eksplosif di depan. Jadi menurut gue walaupun Harry Kane pastinya bakal tetap efisien banget, gue tahu Harry Kane adalah top class player, tapi gue rasa dengan posisi dia yang agak turun, gue bakal pakai Sterling yang bisa bermain lebih eksplosif kayak Foden dan juga Sterling ini. Tapi gue lebih pilih Sterling. Kemudian ada De Bruyne yang sebenarnya gue juga belum yakin di sini, tapi harusnya kalau dia udah sembuh, dia udah bisa bermain lagi. Menurut gue Belgia permainannya bisa improve jauh banget daripada kemarin, dan pastinya dia bakal megang kunci permainan dari Belgia itu sendiri. Gue rasa kalau dia fit, dia bakal main. Gue bakal pasang De Bruyne di situ. Kemudian untuk back sendiri gue pakai Zinchenko yang Ukraina. Gue bilang lagi tadi lawan Makedonia Utara kalau bermain tetap terbuka. Zinchenko ini walaupun di sini back, tapi kalau kita nonton pertandingannya dia ini bermain sebagai midfield ya, yang posisi yang sebenarnya kita jarang lihat dia di Manchester City gitu kan ya. Dan dia juga banyak banget megang bola sama teman midnya juga. Jadi gue rasa Zinchenko ini merupakan aset yang worth it bisa dibilang. Kemudian back juga masih ada Munir di sini, di mana gue rasa kita lihat dia beberapa kali menciptakan peluang kemarin waktu Belgia main, bahkan ya dia mencetak gol gitu kan ya. Jadi gue tetap mau punya Belgia yang akan melawan Denmark, walaupun Denmark sendiri bisa dibilang ya bukan sebuah tim lemah juga, walaupun dengan dia kalah lawan Finland bukan berarti dia jelek gitu mainnya ya. Tapi gue rasa gue bakal tetap pasang Munir di situ ya, in case kalau blank udah gue tinggal ganti aja, tapi dengan peluang untuk mendapatkan poin yang cukup tinggi, resikonya gue ambil ya. Jadi itu di situ ada pemain Belgia 3, jadi akhirnya juga kemudian 1 pemain Belanda back. Di situ ada Dumfries yang kemarin juga mencetak gol. Dan gue udah bilang sebenarnya di video gue sebelumnya kalau Owen Windle ini bisa dibilang sebenarnya kurang efektif sebagai back kiri kemarin, dan gue melihat Dumfries ini lebih eksplosif gitu kan ya. Cuma gue kemarin dengan budget gue yang udah pas-pasan, gue tetap ambil Windle, gue ngambil si Dumfries ini. Tapi sekarang kalau gue pakai limitless dengan tidak ada batasan budget, gue akan ambil Dumfries ini. Oke, jadi gue rasa itu starting gue sekarang yang belum gue atur. Di kiper gue pakai Donnarumma sendiri Italia kemarin kita lihat juga solid bertahannya. Dengan gue punya kiper cadangan yaitu Pickford pastinya. Dengan lawan Scotland, Inggris sendiri gue rasa harusnya punya peluang clean sheet. Jadi ya gue bisa ganti aja pemain kiper gue kalau misalnya salah satu blank gitu kan ya. Kemudian di mid juga ada Yarmolenko, Ukraina lagi, alasannya sama seperti Zinchenko, bermainnya bagus, kemarin mencetak gol juga. Makedonia bermain terbuka, harusnya bisa cetak gol lagi menurut gue. Griezmann alasannya sama, dan juga ada Gini Wijnaldum yang kemarin mencetak gol, walaupun bisa dibilang gue selalu bilang gue kurang suka sebenarnya sama Wijnaldum ini, dengan walaupun kalau dia di Liverpool gitu ya, terutama gue waktu lawan Madrid itu kan kita lihat tuh dia banyak banget bisa dibilang out of position, bengong lah, atau salah ngopos segala macam. Tapi di Belanda bisa dibilang posisi dia sebagai AMF ya. Jadi menurut gue mau punya Wijnaldum juga, dengan Belanda yang bisa dibilang lumayan gacor juga dalam urusan mencetak gol. Oke, jadi gue rasa sekian video gue kali ini untuk match day kedua. Gue rencananya bakal pakai limitless. Komen di bawah kalau kalian ada masukan untuk tim gue, dan juga komen di bawah bagaimana cara kalian menghadapi match day kedua, apakah pakai limitless, dan gimana tim kalian kalau kalian pakai limitless, oke? Dan kalau kalian merasa berguna, jangan lupa untuk subscribe channel FPL 2. Thank you semuanya, sampai jumpa, bye-bye.